Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Pemirsa di rumah, tiba saatnya hari ini kita di ujung akhir Ramadan, yaitu 1 Syawal 1441 Hijriah. Semoga kita semua menjadi orang-orang yang muttaqin, yang diharapkan sesuai dalam surah Al-Baqarah ayat 183, la'allakum tattaqun, menjadi orang yang muttaqin. Pada bulan Syawal, tepatnya hari Lebaran, dan sudah tidak asing lagi dengan kalimat minal ahidina wal faizin. Tentunya sebagian orang menganggap bahwa terjemahnya adalah mohon maaf lahir dan batin. Tentunya bukan makna daripada kalimat minal ahidin wal faizin. Tetapi permasalahannya kaitan dengan kembali kepada kesucian dan kebahagiaan. Pertanyaannya, siapakah orang yang dapat kebahagiaan itu? Minal aidina wal faizin, kembali kepada kesucian dan kebahagiaan. Ada sebuah ayat, alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'damu darajatan minallah wa ulaika humul faizun. Jadi sesungguhnya orang yang mendapat kebahagiaan itu adalah alladzina amanu, orang yang beriman. Disinyalir dalam sebuah ayat ajakan Allah terhadap orang-orang mukmin, orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman. Maka wajar dalam ayat alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim a'damu darajatan indallah wa ulaikumul faizun, yang diajak itu orang yang beriman, orang yang mukmin. Orang yang tidak beriman tidak ikut, tidak diajak untuk berkompetisi, berlomba memenangkan hari raya ini. Nah, orang yang beriman, jadi orang yang beriman itu orang yang akan mendapatkan kebahagiaan. Ulaikumul faizun. Yang kedua, orang yang mendapat kebahagiaan itu alladzina amanu wa hajaru, orang yang hijrah. Hijrah dalam artian orang yang perubahan sikapnya lebih bagus. Maka kita pahami Ramadan adalah bulan latihan, di mana pada Ramadan semua secara otomatis, secara natural dilatih oleh Allah Subhanahu wa taala, dididik oleh Allah Subhanahu wa taala. Paling tidak pertama, disiplin waktu. Perubahan sikap yang mahal, orang yang bisa menjaga waktunya ke arah yang lebih disiplin. Contoh sederhana, orang Indonesia kalau mau rapat disuruh jam 8, datang jam 9. Itu salah satu kurang disiplinnya waktu. Ada undangan rapat jam 8 WIB. Mestinya WIB itu kan waktu Indonesia Barat. Orang Sunda bilang waktu lahir habaib. Datang jam 9. Itu tepat waktu. Kita diajarkan bulan Ramadan tepat waktu. Buktinya apa? Makan saja ada waktunya. Tidak sembarang makan siang, makan enggak. Karena Ramadan itu siang harinya harus full berpuasa. Begitu maghrib, adzan semua, di mana-mana suara adzan, langsung baru kita bisa makan, bisa minum. Makanya hikmah daripada orang yang berpuasa bulan Ramadan salah satunya adalah bisa mensehatkan badan. Sumu tasihu, puasa itu menyehatkan. Jadi kalau ada orang yang sakit mah gara-gara berpuasa, menurut saya kurang pas, karena sesungguhnya puasa itu menyehatkan. Justru orang-orang yang kena penyakit mah itu biasanya bukan karena kurang makan, tapi karena kebanyakan makan dan di luar waktu yang tepat.
alladzina amanu hajaru. Minimal kita perubahan sikap kita di Ramadan kemarin, setelah Syawal berikutnya kita bisa memanfaatkan waktu, memaksimalkan waktu, mendisiplinkan waktu. Itu waktu saja yang kita diperhatikan. Yang ketiga, yang mendapatkan kebahagiaan itu adalah wajahadu, orang yang jihad di jalan Allah. Jihad itu bukan dimani dengan angkat senjata atau perang. Dalam kitab At-Talifat, Ad-Du'a ala dinil haq, jihad itu adalah mengajak kepada kebaikan, itu jihad. Maka kalau jihad dimani dengan angkat senjata, ngebom, bunuh diri, seperti yang dulu pernah terjadi di Indonesia, itu sangat sempit sekali menurut saya. Maka apapun perilaku terhadap kebaikan itu bagian daripada jihad. Alladzina amanu hajaru wa jahadu fi sabilillah, di jalan Allah. Di jalan Allah. Maka itulah orang-orang yang akan mendapatkan kebahagiaan. Fi sabilillah dengan apa? Bi amwalihim, dengan hartanya. Sesuai dengan kondisi bangsa ini sedang dilanda pandemi. Banyak orang yang berhenti usaha karena permasalahan virus corona ini. Pabrik tutup, orang banyak yang di PHK. Maka orang bilang, Sunda bilang, corona itu kokoro kabina-bina. Sedahar-dahar acar itu. Diamwalin dengan harta, banyak sekali yang membutuhkan. Wa anfusihim, jihad itu dengan jiwa kita, raga kita. Silakan. Aqdamu darajatan indallah, kata Allah, itulah perilaku yang sangat tinggi, sangat mulia di hadapan Allah. Kata Allah, wa ulaika humul faizun, maka itulah orang-orang yang akan mendapatkan kebahagiaan. Jadi intinya, pemirsa di rumah, orang yang mendapat bahagia di hari raya itu adalah sesungguhnya orang yang beriman, yang berubah sikapnya, orang yang jihad di jalan Allah. Dan itulah orang-orang yang akan mendapatkan kebahagiaan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.